Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baik, ketemu saya di pertemuan ke-11 ya, masih di sistem informasi akuntansi. Baik, kali ini kita akan bahas masalah siklus pendapatan berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas ya. Berarti kalau pendapatan ada aliran kas masuk, baik dari penjualan tunai ataupun dari penerimaan kas atas penjualan kredit atau penjualan yang lain gitu ya. Oke, kita akan masuk sebenarnya apa toh siklus pendapatan itu gitu ya. Siklus pendapatan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualannya tersebut. Jadi ada aktivitas penjualan atas jasa dan barang. Ya. Nah, berarti di sini yang paling berkaitan pihak eksternalnya adalah para pelanggan ya, pelanggan atau customer. Nah, sedangkan tujuan dari siklus ini itu adalah setidaknya perusahaan mampu menyediakan produk dan jasa yang tepat pada saat yang tepat dengan barang yang bagus, kualitas bagus dan dengan harga yang sesuai gitu ya. Dengan harga yang sesuai. Nah, itu menjadi tujuan dari siklus pendapatan ini gitu ya. Nah, di dalam siklus pendapatan ini ada beberapa flowchart ya, nanti kita lihat, atau ada beberapa siklus yang berkaitan dengan siklus pendapatan ini gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana siklus ini akan mengkaitkan antar bagian baik di internal perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan. Kemudian kita akan mengetahui kira-kira dokumen apa saja yang dibutuhkan, kemudian alurnya seperti apa, kemudian ada resiko atau ancaman terhadap kecurangan ataupun yang lainnya di siklus ini, kemudian dan bagaimana cara mengendalikannya ya. Baik, untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan di awal tadi ya, berkaitan dengan menyediakan produk dan jasa yang tepat, kemudian saat tepat dan sesuai dengan harganya, tentunya manajemen itu harus mempunyai kebijakan atau keputusan yang strategis, yang penting gitu ya. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Jadi sejauh mana produk itu mampu menyesuaikan ya kepuasan atau keinginan pelanggan. Yang kedua, seberapa banyak persediaan itu dimiliki dan harus ditempatkan di mana. Harus tepat nih ya. Harus cukup untuk melayani kebutuhan pelanggan. Kemudian bagaimana seharusnya barang dagangan itu dikirim ke pelanggan. Jangan sampai barang-barang yang riskan terhadap kerusakan tapi dikirim dengan cara yang tidak pas, tidak sesuai. Nah, itu akan perusahaan akan mengalami kerugian yang luar biasa gitu ya. Oke. Kemudian berapa harga optimal yang disajikan atau ditawarkan kepada para pelanggan terhadap produk dan jasanya. Nah, kemudian berkaitan dengan haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan ketika pelanggannya, nah, biasanya karena banyak pelanggannya, ada kalanya pelanggan itu juga mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, sehingga bisa jadi pada saat jatuh tempo pelanggan tidak bisa membayar piutangnya gitu kan. Nah, akhirnya harus diperpanjang. Kapan? Nah, ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh perusahaan. Kemudian bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Apakah lewat tunai, kemudian atau transfer bank atau pakai cara yang lain gitu ya. Nah, tentunya semua ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, dalam siklus pendapatan ini setidaknya ada 4 aktivitas penting dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah mengentry pesanan penjualan, karena kaitannya dengan penjualan otomatis pelanggan akan melakukan survei barang dulu gitu ya. Baru kalau deal ada entry barang. Ada entry pesanan penjualan. Yang kedua ada pengiriman, yang ketiga penagihan, dan yang terakhir adalah penerimaan kas atas tagihan atau penjualan tunainya. Nah, 4 aktivitas ini mengakibatkan banyak arus, banyak bagian atau fungsi yang terkait dengan 4 aktivitas ini. Nah, untuk
melindungi aset-aset perusahaan, tentunya di siklus ini juga harus ada pengendalian, ya. Baik, kita lihat diagram konteks siklus pendapatan, ya. Awal mulanya adalah pelanggan, mereka akan melihat price list dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, mereka akan mengirimkan permintaan, ya, kemudian melakukan pemesanan. Kalau penjualan tunai berarti langsung pembayaran, atau melakukan permintaan atas pembelian kredit, ya, kalau dari pelanggannya. Nah, tentunya di sini ketika deal penjualannya baik itu per kredit maupun tunai, itu ada aktivitas pengiriman barang melewati kurir di sini, ya, melewati kurir dengan dokumen bill of lading misalkan. Nah, kemudian ada ketika pembayaran itu dilakukan dengan perbankan, ya, dengan pihak bank, berarti ada setoran, ada laporan gitu. Kemudian ada pencatatan penjualan, sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian ketika ada komisi yang harus diterapkan di sana untuk memenuhi promosi penjualan, ya, ada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, nah, terhadap tercapainya jumlah penjualan. Kemudian ada siklus produksi dan siklus pengeluaran yang terkait atas siklus pendapatan ini. Nah, artinya setidaknya ada beberapa pihak atau fungsi yang terkait baik di eksternal maupun internal siklus pendapatan, gitu, ya. Lanjut. Nah, lebih detailnya diagram arus data di siklus pendapatan, ya. Pelanggan melakukan permintaan, atas respon permintaan itu deal, ada pemesanan barang, gitu, ya. Kemudian di sini ada pengiriman barang. Dalam pengiriman ini tentunya ada menggunakan kurir, ada slip pengepakan dan bill of lading yang disertakan dalam pengiriman barang, gitu, ya. Kalau kredit ada faktur yang dijadikan dasar untuk penagihan, ya, penagihan atas penjualan. Kemudian di sini ada penerimaan kas. Dan ada siklus sumber daya manusia atau penggajian atas komisi yang diterima kepada pihak-pihak yang memang berkaitan atas penjualan itu. Misalkan bagian promosi atau bagian penjualan, bagian iklan, ya, mereka punya target dan dapat komisi atas target itu misalkan. Nah, ini secara detailnya siklus atau arus data dari siklus pendapatan. Nah, aktivitas itu terdiri yang pertama tadi ada namanya entry pesanan penjualan, ya. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan, ya. Mengambil pesanan pelanggan, kemudian mengecek dan menyetujui kredit pelanggan apabila ada penjualan kreditnya, kemudian mengecek ketersediaan, ya. Persediaan dipastikan ada ketika pelanggan dia akan meminta barang tertentu atau jasa tertentu, ya, ada. Kemudian mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Biasanya ini adalah sebuah formulir elektronik atau dengan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange. Ini mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemesanan penjualan perusahaannya. Karena memang zamannya sekarang sudah digitalisasi luar biasa, sehingga sudah tidak pakai lagi surat menyurat dalam hal pemesanan. Langsung aja entry, kan, yang diinginkan, daftarnya apa saja, klik entry, langsung ditindaklanjuti oleh perusahaan. Kemudian persetujuan kredit, ya. Batas kredit ini adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan itu berdasarkan sejarah kredit masa lalunya. Jadi perusahaan harus punya detail dari setiap pelanggan. Dia sudah mempunyai saldo berapa, batas maksimal bisa kredit, bisa melakukan pembelian kredit itu sampai berapa. Ini harus dikendalikan, ya, untuk menjaga biar terhadap kredit macet, ya. Kemudian mengecek ketersediaan persediaan. Next. Nah, ancaman dan pengendalian. Jadi di siklus 4 siklus tadi, ya, ada siklus entry pesanan penjualan, kemudian pengiriman barang, kemudian ada penerimaan, gitu kan, ada pencatatan. Nah, itu ada beberapa ancaman atau resiko terhadap
kehilangan, kerusakan, kemudian pembobolan dan lain sebagainya, dan apa yang harus dikendalikan. Nah, yang pertama, biasanya yang masalah umum yang terjadi itu adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi yang sensitif. Ya. Nah, yang pertama dulu, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Entry penjualan itu tidak valid. Atau barang-barang yang misalkan barang-barang yang dipesan itu tidak jelas datanya, misalkan apa saja gitu kan. Nah, ini harus ada pengendalian. Di antaranya pengendalian integritas pemrosesan data. Data pada saat entry pesanan itu harus detail, jumlah, kemudian jenis barang, bila perlu ada kode. Kemudian pelanggannya juga harus jelas. Profil dari nama, kemudian alamat, nomor kontak, ya, riwayat atau sejarah penjualan pembelian mereka gitu kan. Kemudian pembatasan akses ke data induk, hati-hati ya. Kemudian ada tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Nah, kemudian ada ancaman lagi terhadap pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Hati-hati ketika kita sudah memasang entry pesanan secara otomatis di elektronik, juga harus ada kendali. Setidaknya yang bisa mengakses itu orang-orang tertentu, tidak semua orang ya. Terhadap pelanggan-pelanggan baru juga hati-hati, harus ada selektif dulu ya. Nih, kemudian ada enskripsi. Enskripsi itu ya kode-kode masuk untuk melakukan pesanan penjualan. Jadi tidak sembarang orang bisa. Kemudian kehilangan atau penghancuran data. Berarti harus ada backup dan prosedur pemulihan bencana atau data ya. Kemudian ada misalkan ada kinerja yang buruk. Nah, berkaitan dengan laporan manajerial, ada evaluasi, juga ada pembenahan harusnya. Kemudian terhadap entry pesanan penjualan, pesanan yang tidak lengkap, tidak akurat tadi ya, sudah disampaikan masalah-masalah umum. Ini harus ada kendali. Kemudian pesanan yang tidak valid, tanda tangan digital dan tanda tangan tertulis harus ada. Kemudian ada ancaman terhadap piutang yang tidak tertagih. Hati-hati ya, yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa harus ada batasan maksimum kreditnya. Kemudian ada otorisasi spesifiknya. Benar enggak yang melakukan transaksi adalah pelanggan yang bersangkutan langsung. Kemudian penuaan piutang. Ketika ada piutang yang tidak tertagih, tentunya ada kebijakan, misalkan memperpanjang masa pelunasan misalkan. Kemudian ada ancaman yang lain, kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Nah, terhadap kehabisan stok dan kelebihan persediaan ini harus ada manajemen persediaan yang bagus, yang baik. Misalkan harus ada sistem pencatatan, kemudian pengecekan fisik juga harus berkala, jelas, otorisasi juga harus jelas. Kemudian yang bertanggung jawab atas kendali perusahaan, kendali persediaan itu siapa harus jelas. Ya. Kemudian pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, ini harus ada pengendalian akses dan enskripsi. Kemudian di hal pengiriman ada ancaman pencurian persediaan pada saat transfer barang. Ya, harus ada pembatasan akses fisik persediaan. Yang boleh mengeluarkan barang dari gudang sampai ke gudang si pembeli itu harus ada otorisasinya siapa. Harus ada profil SDM ataupun karyawan pegawai yang mengirim barang tersebut. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal ya. Tuh, nah kemudian di hal penagihan langsung saja ya. Kegagalan untuk menagih misalkan. Nah, ini harus jelas, ada pemisahan fungsi antara penagihan dan pengiriman. Jangan yang mengirim juga menagih, karena banyak hal, banyak pengalaman yang mengirim langsung menagih, itu bisa banyak terjadi kecurangan. Jadi barang dikirim, uang langsung dibawa, bisa jadi dibawa lari gitu kan, misalkan gitu kan. Nah, ini harus dipisahkan antara penagihan dan pengiriman. Atau dengan mengendalikan atau merekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan. Terus ada misalkan kesalahan penagihan, ancaman terhadap kesalahan penagihan.
Harusnya ada konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Ya, pembatasan akses ke data induk harga, pengendalian edit entry data atau rekonsiliasi dokumen pengiriman. Kemudian misalkan ada kesalahan posting dalam piutang. Nah, harus ada kendali terhadap input, terutama di input pada saat pemesanan dan lanjut ke penjualan, pencatatan ke buku besar. Kemudian ancaman terhadap penerimaan kas, ya, misalkan ada masalah arus kas, ini hati-hati antara barang dikirim, kemudian waktu, umur piutang terhadap jatuh temponya pembayaran piutang juga harus dikendalikan. Harus ada sistem yang otomatis bisa mengingatkan bahwa pelanggan A, B, atau C misalkan itu sudah jatuh tempo umur piutangnya. Nah, segera dilakukan penagihan, ya, untuk menjaga arus kas yang baik, yang bagus. Nah, dalam hal pengiriman, nah ini ada contoh dari diagram arus data, ya, dari mengirimkan barang, mulai dari entry tadi, entry pesanan, kemudian mengirim barang. Dalam hal mengirim barang ini tentunya ada barang yang harus dipilah, kemudian diambil, di packing bersama dengan kartu pengambilan barang, kemudian dilakukan penyerahan. Misalkan kalau barang itu ditransfer lewat pihak ketiga, lewat kurir misalkan. Nah, ini harus ada slip pengepakan barang dan bill of lading disertakan bersama dengan barang saat dikirim. Ya, kemudian ada penagihan piutang. Ketika sudah terima, ada ACC sampai barang sampai di tempat, ya. Nah, ada pencatatan terhadap pesanan penjualan, persediaan dan pengiriman. Ya. Kemudian ada penagihan dan pencatatan piutang. Nah, dalam hal pengiriman setidaknya ada 2 langkah. Yang pertama memilih mengepak pesanan, mengirimkan pesanan, ya. Tadi sudah, next saja. Kemudian resiko atau ancaman dan pengendalian. Yang pertama terhadap pengiriman barang itu resiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Bisa jadi antara yang dipesan dengan yang diambil itu salah karena kurang detail, tidak teliti, atau jumlahnya yang salah, ya. Nah, sehingga harus ada pengendalian, ya. Pemindahan kode batang misalkan, atau menggunakan metode RFID, teknologi penggunaan otomatis. Jadi otomatis akan memilah barang. Oh, ini yang dipesan oleh si pelanggan A. Nah, baru di packing, kemudian dikirim. Atau ada resiko lain, misalkan pencurian persediaan. Nah, terhadap mereka yang masuk ke bagian gudang karena tidak ada otorisasi, bisa jadi dicuri persediaan tersebut. Nah, harus ada persediaan ini harus disimpan dalam sebuah lokasi yang aman dengan akses fisik yang terbatas, ya. Nah, seluruh transfer persediaan ini dalam perusahaan harus didokumentasikan. Barang masuk dan keluar harus ada pencatatan yang bagus, ya. Ini mengendalikan terhadap adanya pencurian di persediaan. Nah, ini sudah setidaknya tadi, ya. Next saja. Ancaman terhadap penagihan, ancaman terhadap mengirim pesanan, ya. Ini ada pencurian atau kesalahan pengiriman. Pencurian ini berarti ya terhadap fisik barang terutama, ya. Ini adalah harus dikendalikan rekonsiliasi yang teratur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan, ya. Ketika ada kesalahan pengiriman, sistem RFID ini dapat membantu menyediakan informasi secara real time. Jadi saat barang itu dikeluarkan, kemudian dikirim, langsung ada laporan. Jadi manajemen atau manajer bagian gudang misalkan bisa mengakses langsung, ya, ketika ada barang masuk dan keluar.
Kemudian ada sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir jalur barang pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak. Ya, ini kendali pada pengiriman pesanan. Kemudian penagihan faktur atas transaksi penjualan, terutama penjualan kredit yang sudah deal gitu ya, sudah ACC. Nah, ada penagihan atas faktur itu. Nah, pada saat penagihan itu ada ancaman atau resiko. Yang pertama adalah kegagalan penagihan. Ini sering dan umum terjadi ya. Nah, harus ada pengendaliannya. Yang pertama adalah pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian ada faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Hati-hati terhadap faktur penjualan. Penagihannya harus jelas siapa yang bertanggung jawab, gitu kan? Fakturnya, kemudian berapa, ada buktinya. Kemudian kesalahan penagihan harus memiliki sistem yang memuat data yang tepat dari file induk harga, membatasi kemampuan dan atau dari pegawai untuk membuat perubahan data tersebut. Hati-hati ya. Jadi harus ada file yang akurat sesuai dengan ACC pada saat penjualan terhadap barang dengan pelanggan. Biasanya bisa jadi antar pelanggan bisa jadi beda harga misalkan ya, karena menurut loyalitas atau lamanya pelanggan misalkan, sehingga ada beberapa diskon yang diterapkan sehingga hitungannya misalkan jumlah barang atau jumlah harganya bisa beda, jumlah notanya kan. Nah, ini tidak boleh salah. Gitu ya. Kemudian pemeliharaan piutang. Nih, pada saat penjualan transaksi itu mungkin agak gampang ya, tapi yang paling sulit adalah mengendalikan piutang. Sehingga harus ada pemeliharaan di sini. Nah, fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir kemudian menjalankan tugas utama itu adalah menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan. Berarti mencatat ketika pelanggan melakukan pembelian gitu ya. Kalau dari sisi pelanggan berarti melakukan pembelian, ini harus ada akun atau jumlah yang didebit, berapa jumlah pembeliannya gitu kan. Berarti muncul piutang nanti. Nah, berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Ketika ada tagihan kemudian sudah dibayar, sejumlah bayaran itu harus dikreditkan kembali atau dikeluarkan dari akun piutang itu, gitu ya. Ini flowchart-nya. Jadi penagihan faktur, kemudian ada dari entry pesanan penjualan, ada penjualan di pencatatan di buku besar dan pelaporan. Berarti ada tambahan pembelian ya, tambahan jumlah piutang, pembaruan piutangnya. Kemudian ada pelanggan, laporan bulanan. Nah, ketika ada penagihan, nah nanti bisa berkurang akun piutangnya ya. Nah, selanjutnya next, karena memang materi kita agak banyak jadi kita cepatkan gitu ya. Ada dua cara dasar untuk memelihara piutang, dengan metode faktur terbuka ataupun dengan metode saldo maju ya. Dengan metode faktur terbuka ini pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap fakturnya. Biasanya dua salinan faktur ini dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan pada saat pelanggan itu membayar, gitu ya. Atau dengan metode saldo maju. Ini para pelanggan itu biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanannya. Berikutnya berdasarkan pada setiap fakturnya. Jadi ketika ada setiap bulan ada tagihan berapa, karena jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan umur piutangnya. Nah, sejumlah tagihan yang disampaikan oleh perusahaan ya. Nah, tentunya dalam hal aktivitas pemeliharaan piutang ini juga ada ancaman atau resiko ya. Nah, yang pertama kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Kesalahan itu ya bisa jadi ternyata tidak ada sistem otomatis yang bisa mengkredit atau mendebit akun piutang pelanggan, sehingga bisa jadi antara catatan piutang dari perusahaan dengan pelanggan
selalu beda. Nah, ini harus ada pengendalian. Yang pertama mengecek edit entry dari total batch, kemudian dapat menyediakan sarana tambahan untuk mendeteksi kesalahan posting. Jadi harus ada koreksi berkala atas saldo piutang pelanggan, gitu ya. Kemudian bisa jadi juga ada ancaman menerbitkan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk seseorang teman atau untuk menutup penjualan kas dan persediaan. Ini sangat riskan. Ketika memo kredit dibuat oleh para pelaku kejahatan, bisa jadi ya, berarti nanti akan berkurang nilai piutangnya padahal tidak ada barang yang dikembalikan. Nah, bisa jadi pengurangan piutang itu konversikan ke uang, kemudian disalahgunakan atau dicuri lah oleh para pelaku itu. Nah, harus hati-hati. Ada pengendaliannya. Yang pertama adalah melakukan pemisahan tugas yang tepat. Yang mengotorisasi memo kredit itu siapa? Ya, harus benar-benar mengecek kembali barang-barang yang memang dilakukan retur. Ya, memo kredit ini adalah bukti dari retur barang, gitu ya. Next, di penerimaan kas. Ya, setelah ada penagihan, terutama di penjualan kredit, ya, ada penerimaan kas. Nah, oleh karena kas ini dan cek pelanjangan ini dapat dicuri dengan mudah, penting sekali mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko pencurian. Ya, fungsi tidak atau piutang itu tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek, tapi sebaliknya. Kasir menangani pengiriman uang pelanggan dan menyetorkan ke bank. Jadi di fungsi penerimaan kas ini tidak harus lihat fisik kasnya. Bisa jadi kan disetor bank, jadi hanya kirim struk setorannya misalkan. Bisa jadi. Jadi tidak harus, tapi harus ada kendali yang pasti terhadap penerimaan kas ini. Nah, dalam hal penerimaan kas itu ada resiko dan ancaman. Yang pertama dan sering kali terjadi itu adalah pencurian terhadap kas itu sendiri. Ya, bisa jadi ya banyaklah kasus atau modus terhadap pencurian kas, ya, terutama pada saat penagihan kas, penagihan piutang, ya. Nah, kendalinya atau pengendaliannya, yang pertama harus ada pemisahan tugas yang jelas. Kedua, bisa menggunakan sistem FVT, VD atau logbook ini untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Jadi pegawai dikurangi akses terhadap kas fisiknya. Nah, sehingga bisa dengan sistem ini. Kemudian mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIX untuk menerima pembayaran FVT atau VD dari para pelanggan. Ini yang kelanjutan dari penggunaan sistem FVT dan VD. Selanjutnya, segera setelah membuka surat, membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Kemudian persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Kemudian memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan, atau kemudian penggunaan mesin kasir, kemudian setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Jadi harus ada laporan yang jelas di setiap harinya. Setiap tutup buku di setiap harinya harus ada laporan dan penyetoran kas. Terlebih terhadap perusahaan yang intensitas jual belinya luar biasa banyak. Nah, harus ada setoran kas setiap hari. Ya, biasanya dilakukan di sore hari atau pada saat tutup buku lah. Nah, kemudian ada ancaman yang lain, yaitu masalah arus kas. Nah, terhadap penghitungan diskon, pembayaran, kemudian anggaran arus kas dan lain sebagainya, ini harus ada pengelolaan arus kas yang jelas, terutama di umur piutang tadi, ya, sudah disampaikan di awal. Nah, ini kaitan antara aktivitas pesanan, entry pesanan, kemudian pengiriman barang, kemudian pencatatan, sampai penagihan dan penerimaan kas itu saling berkaitan, sehingga harus ada kebijakan manajemen yang bagus, gitu ya. Nah, baik, itu sekilas atau sedikit penjelasan tentang siklus pendapatan, kemudian dari penjualan dan penerimaan kas. Ya, kita lanjut
di sesi Zoom untuk melakukan diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.